Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah natanal ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu misla zawaba qiraatina la arwahi abaina wa jadadina wa umahatina jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina fi muqaddimatihim syekhuna Kiai Haji Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi wa yuyassiru jami'a hawaijina wa yubarikuna fi hadzal syahril karim ala hadhihi niyyah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, Bapak hadirin bil khusus keluarga besar muallim Kiai Syafi'i Hazami sahibul majlis. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 11 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 April 2023, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali melanjutkan pengajian kita di bulan suci Ramadan yang keempat kalau nggak salah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 24. Al-Faslu Tsani, pasal kedua. Fima pada tentang ma hadis-hadis. Ma itu dalil-dalil yang terdiri dari hadis-hadis, asar-asar. Ya. Dalil-dalil yang terdiri dari hadis dan asar. Kalau hadis dari Nabi, kalau asar dari sahabat dan tabi'in. Ya. Yang menunjukkan jawazit tikhozis subhah, yang menunjukkan atas kebolehan. Enggak bid'ah, enggak makruh, apalagi haram. Kebolehan menggunakan, ya, menjadikan menggunakan subhah sebagai alat untuk menghitung, ya. Zikir minal hujjah itu, ini minnya lil bayan, keterangan dari ma gitu, ya kan. Kalau orang dulu bilang apa-apa yang menunjukkan atas kebolehan. Apa itu apa-apa? Itu apa artinya apa-apa? Hujjah, dalil. Ya. Jadi kalau kita bilang dalil udah nggak perlu minal hujjah, udah dalil. Kalau dibilang apa-apa, apa itu apa-apa? Apa itu apa-apa? Ya, itu hujjah wabihah, dalil-dalil yang sangat jelas. Ya, dalil-dalil yang sangat jelas yang terdiri dari apa tadi? Sabda-sabda Nabi dan perkataan para sahabat dan tabi'in. Di antaranya akhraja Abu Nuaim, ya, di dalam bukunya Hilyatul Auliya. Ya, ini Hilyatul Auliya sebetulnya nama lengkapnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Ini kalau ente mau baca biografinya wali-wali itu, ya, biografinya wali-wali itu baca, ya, kitab ini, ya, karangan Abu Nuaim namanya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Nah,
Jadi wali-wali itu ada tobakoh-tobakohnya. Ini yang meriwayatkan Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Nah, tentang apa ini? Wali-wali Allah di antaranya Abu Hurairah, karena Abu Hurairah termasuk wali Allah. Ana, ana ini artinya haddasana, ya. Haddasana. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Nah, ininya sanadnya. Yang mengatakan haddasana ini Abu Nuaim gitu. Kata Abu Nuaim, haddasana Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, haddasana Abdullah bin Ahmad bin Hambal, haddasana Al-Hasan ibnu Sobah, haddasana Zaid bin Habab, an Abdul Wahid bin Musa. Qala akhbaroni Nuaim bin Mihraj. Nah, ini ada 107. Muhairiz, ada Muhairiz, ada Mihraj bin Abi Hurairah. Nah, itu kan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, ya. Anjadihi, ya. Bin Abi Hurairah, anjadihi Abi Hurairah, gitu. Nah, jadi dari kakeknya Abu Hurairah. Annahu kana lahu khaitun. Abu Hurairah itu punya apa? Ya, punya khaitun. Ya, apa khaitun? Ya. Punya benang, maksudnya itu tasbih itu. Benang, kan ada benang itu. Fihi alfa uqdah, ada 2000. 2000 apa tuh? Nah, butir. Nah, gitu. Ada 2000. Wallah, ya. Kalau 2000 panjangnya kayak apa? Yang kita punya paling banyak 99. Ya, kan 99. Ya, sebab yang itu 33 ada itu yang 99. Oh, ini ada berapa nih? 2000. Falayanamu. Kakek saya itu enggak tidur sebelum dia baca apa? Tasbih, menghabisi itu tasbih yang ada di tangannya sebanyak berapa? 2000. Berarti di sini kan ada dalilnya dari perbuatan sahabat Abu Hurairah, ada sanadnya. Wa akhraj Ibnu Sa'din. Nah, Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat. Nah, ya. Tadi kan Abu Nuaim, kan Ibnu Sa'din di dalam bukunya Tabaqat. Ya, Tabaqat. Ya, namanya Tabaqatul Kubro. Singkat Tabaqat. Ala mana qalahu Suyuti. Nah, ini dikutip oleh Imam Suyuti. Nah, sanadnya bilang Amba'ana Ubaidullah bin Musa, Amba'ana Israel. Nama orang Israel. Bukan Bani Israel, Israel. Ya. Anjabir Animro'atin. Nah, dari perempuan. Nah, perempuan dari mana nih? Haddasathu an Fatimah binti Husain. Husain bin Ali. Ali bin Abi. Nah, ya. Annaha kanat. Nah, ya. Annaha kembali pada Fatimah binti Husain. Fatimah binti Husain, Husain bin Ali. Jadi cucunya Ali, perempuan ini Fatimah. Bahwa Fatimah itu tusabihu bi khuyutin maqud alaih. Tuh. Membaca tasbih menggunakan apa tadi itu? Ya, kita bilang tasbih tadi itu. Yang ada benangnya, ada. Ya. Hadzan ini dua-duanya asar. Pertama asar dari Abu Hurairah, yang kedua asar dari Fatimah binti Husain bin Ali. Hadzanil asarani yukhbironi. Dua asar ini memberitahu kepada kita tentang apa? Bijawazil addi bisubhatil mutadawalah. Boleh kita menghitung menggunakan apa tadi? Tasbih al-mutadawalah yang tersebar, itulah mutadawalah yang tersebar di mana-mana. Izla farqa. Kenapa dikatakan di sini kebolehan? Karena la farqa bainaha wa baina khaitil ya khaitil uqdah. Enggak ada beda antara apa itu tadi? Ya, mungkin kalau yang dimaksud dengan ini apa? Apa tadi? Benang. Jadi benang itu dibungsel-bungsel, tahu enggak? Ya.
Jadi bukan ada biji-biji jadi benar dibungsal, tahu nggak? Tahu dibungsal? Iya, iya. Iya. Jadi panjang kan, ya, diikat lagi, ya. Nah, jadi ada jarak gitu, diikat. Jadi nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai butiran. Nah, jadi tali itu dibungsal terus. Jadi nggak ada beda antara tali yang dibungsal dengan dengan benang yang ada butirannya gitu. Ya, kan sama aja. Ya. Jadi nggak ada beda antara bainaha wa baina khaytil aqd. Bainaha antara tali yang dibungsal tadi dengan antara tali atau benang yang ada ada butiran. Ya, baik butirannya itu tadi dibuat dari dari plastik atau dulu dari biji korma dibolongin dan lain-lain. Fa inna subhah laisat haqiqataha, karena yang dimaksud dengan subhah itu sesungguhnya tujuannya hanya untuk apa tuh? Yunazim illa ayunazim qadra manawa gitu ya. Sesuai ya, tujuannya itu hanya alat untuk apa? Yunazim ya. Di sini ada catatan kaki yunazim nomor 1, yunazim artinya yang dom ya, yang dom atau yunazim untuk menghimpun ya, mengatur ya. Apa tuh? Qadrun min nawa tuh. Nawa kan dulu biji. Ya. Qadrun ukuran ya. Ukuran ya. Min nawa dari apa tadi? Itu qadru manawa ya, atau orang yang niatnya baca berapa kan bisa menggunakan itu supaya nggak keliru. Enggak nih di sini ada nih bukannya niat, min nawa itu biji. Dari mana tahu biji? Ya, ada atop au qata'atil azmi. Nah, kata-kata au qata'atil azmi menunjukkan nawanya ini apa? Biji korma, ya. Ya, ukuran dari biji korma, ukuran bilangan atau apa? Tulang. Ya, kan tulang bisa dijadiin buat butiran-butiran, tulang. Ya. Ya. Awal khasyabah atau dari kayu, itu kan kayu tuh. Ya. Nah, ada tasbih yang dibuat dari kayu yang wangi kan ada. Itu kayu. Awal hajar atau dibuat dari apa? Batu. Bahkan ada yang kalau orang kaya nih dibuat dari duror. Apa duror? Mutiara. Nah, ini tasbihnya raja kali ini. Au ghair dzalik fil khayt, ada talinya itu. Fayasiru ka khaytin fiha nubadun gitu ya, minal uqda. Sehingga jadilah benang itu ada beberapa iketan-iketan. Nah, itulah tadi udah disebut dua asar yang menunjukkan kebolehan. Baik, kemudian al-faslu salis yang ketiga. Fi zikri, kalau yang tadi asar, kalau ini fi zikri hadisin marfu'in. Nah, hadis marfu'. Fima nahnu fihi. Marfu' tentang ma nahnu fihi yang kita bicarakan gitu. Yang kita bicarakan apa? Nah, liung lama agar supaya diketahui gitu, kalau kita udah tahu ada hadisnya, diketahui anna jawazu mimma la raiba fihi, bahwa kebolehan pakai tusa tasbih sesuatu yang tidak diragukan fihi pada kebolehannya. Nah, mana itu hadisnya? Akhrajad Dailami fi Musnadil Firdaus. Nah, jadi Dailami punya buku, namanya buku hadis, namanya Musnad Firdaus. Apa kata beliau? Nah, ini sanadnya Amba'ana ya. Apa itu? Kudus. Nah, nama orang nih Kudus ya. Bin Abdullah. Amba'ana Abu Ubaidillah Al-Husain bin Panjawai yaitu ini bahasa Persia, ada Sibawai, Rohwai, Panjawai, ini As-Saqafi. Haddatsana Ali bin Muhammad bin
Nasrawai. Hadatsana Ali Muhammad bin Harun bin Isa bin Mansur Al-Hashimi haddatsani qala gitu, qala nih, qalanya enggak disebut. Qala haddatsani Muhammad bin Ali bin Hamzah Al-Alawi qala haddatsani Abdus Somad bin Musa qala haddatsani Zainab binti Sulaiman bin Ali qalat. Nah, kena perempuan qalat. Ya. Haddatsani Ummul Husain binti Ja'far bin Hasan an ummiha an jadiha an aliin. Nah, ujungnya dari mana? Ali dari mana? Qala Rasulullah. Nah, jadi kan ada sanadnya marfu, menyambung. Apa kata Nabi? Ni'mal mudzakir as-subha. Nah, ni'mal mudzakir apa? As-subha. Sebaik-baik yang ngingetin. Nah, kan kita kalau nggak pakai gitu nggak ingat. Ya, 33 aja kalau nggak pakai gituan, nggak ada itu nggak ingat. Ya. Sebaik-baik alat yang digunakan buat apa? Nah, zikir atau yang apa, mudzakir, subha. Nah, itu sabda Nabi. Kaza auradahu Suyuti. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Musyiron ila isbatil maqsid bil qaulin nabawi. Ya. Musyiron, Imam Suyuti mengisyaratkan isbatul maqsid bil qaulin nabi, artinya ada dalilnya, ada dalil kebolehan bertasbih dengan sabda Nabi. Ini kan sabda nikmah. Tuh, nikmal mudzakir as-subha. Lakin ta'aqabahu syaihi ya. Guru-guruku maksud guru-guruku. Nah, ya, jadi saya berguru, gurunya guru saya, gurunya lagi guru yang berikutnya. Nah, siapa namanya? Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Azhari fi risalatihi ya. Jadi ta'aqabahu nih fa'ilnya, mengomentari tuh hadis tadi, dikomentari gitu oleh guruku. Siapa guru-guruku? Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Azhari fi risalatihi lati dzakara fiha asanidahu. Nah, dia punya risalah nyebut sanad tadi. Bihtima, komentarnya itu apa ini? Guru-guruku mengomentari hadis tadi dengan ucapannya bihtima ayakunal murad bi subha salat, katanya. Bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi subha itu bukan apa? Bukan menggunakan tasbih, tapi yang dimaksud apa? Oh, jadi kalau bilang nikmal mudzakiri as-shalah gitu artinya. Sebaik-baik yang ngingetin aku, kata Nabi, sholat. Ya. Makanya kita disuruh sholat satu hari 5 kali. Nah, sholat 5 kali aja kita udah lupa. Ya, udah kelamaan antara sholat satu sama yang berikutnya kita udah lupa sama Allah itu. Ketika diajak sholat ingat lagi sama Allah. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kata Syekh guru-guruku itu bisa jadi subha itu yang dimaksud bukan apa? Bukan tasbih, tapi apa? Sholat. Ya. Jadi kata Nabi, sebaik-baik yang ngingetin aku sama Allah ketika datang apa? Nah, sholat, waktu sholat azan. Tapi kemungkinan, ini kan kemungkinan tafsirnya. Nah, kemungkinan yang dimaksud hadis sholat. Yang kedua, bi'adami sihatil hadis. Kalau memang kita bilang hadis tadi tidak sahih, ya, atau kemungkinan hadis tadi, ya, walaupun yang dimaksud subha itu tasbih, itu bisa jadi hadisnya nggak sahih gitu. Kan ada aja orang yang ngeritik-ngeritik. Ya. Bisa jadi hadisnya tidak sahih kalau yang dimaksud itu tasbih. Bisa juga subha itu diartikan apa? Sholat. Itu kata guruku. Hai suqala ba'da zikril hadisil musalsal bisubha. Nah, ini tadi nanti ada hadis musalsal nih. Setelah menyebut hadis musalsal tentang pakai tasbih yang dikarang oleh, yang disebut oleh Imam Suyuti, ala risalatin latifatin samaha nih. Imam Suyuti bikin risalah. Nah, namanya Al-Minhah fis Subhah itu kemarin tuh. Zakara fiha tasbihu jama'atin nashaha bin Nawah. Di sana disebut bahwa jamaah sahabat
bertasbih menggunakan apa? Biji, ya, biji korma. Au bi khaitin bihi aqdun, atau menggunakan apa itu tuh, tali yang ada apa deh? Bungselan-bungselan. Ya, tadi itu seperti Abu Hurairah dan lainnya. Wa dzakara fihi ittila'ahu sallallahu ala man a'adda nawa litasbihi. Nah, menyebut juga tentang Nabi pernah ngelihat ada orang yang apa itu tadi? Yang bertasbih, yang berzikir menggunakan tasbih. Kemarin hadisnya disebut, apa kata Nabi? Mu'allimuka aktsara min dzalik wa asal. Maukah kau aku kasih tahu dengan cara yang apa? Yang lebih mudah, ya, yang lebih banyak. Nggak usah pakai tasbih gitu. Ya, kau bilang subhanallah kemarin tuh. Ada mah kholaq. Ya, jadi kalau kita baca subhanallah ada nama kholaq, berarti Allah kasih pahala, pahala tasbih sebilangan makhluk Allah. Nah, ini. Wa yuhmalu ala adatihi syarifati minat taisir ala umatih. Nah, ketika Nabi mengatakan kepada orang yang bertasbih menggunakan alat tadi, kata Nabi, ada yang lebih baik. Nah, itu bisa diartiin emang Nabi adat kebiasaannya yang mulia tidak mau nyusahin umat. Bukan berarti orang bertasbih dilarang. Ya, bukan berarti ketika Nabi ngelihat ada orang bertasbih, kata Nabi, maukah aku tunjukin yang lebih? Bukan berarti orang bertasbih dilarang, bukan. Memang adatnya Nabi tidak suka nyusahin apa? Umat yang gitu, bukan berarti dilarang. Nah, itu wayuhmal ala adadi syarifah minat tidam. Wa dzakara fiha hadisan akhrajahu Dailami. Ya, disebut pula oleh Imam Suyuti hadis yang diriwayatkan oleh Dailami ini di dalam Musnad Firdaus tadi, bisanadin marfu an Ali itu. Tadi itu hadisnya apa? Ni'mal mudzakiri apa? As-subha. Wala tazhar sihhatuhu, ya. Wala tazhar sihhatuhu, ya. Nah, dia mengomentari, ya, hadis ini katanya enggak sahih. Tadi wayuh tamal tadi yang kedua tuh bisa jadi tafsirin subha itu dengan apa? Salat sunat kama huwa ahadu ma'anihi, karena sebagaimana salah satu di antara arti daripada subha itu salat, kan gitu. Bisa diartiin tasbih, bisa diartiin apa? Salat. Ya. Intah, itu kutipan dari siapa itu? Dari buku Imam Suyuti yang namanya apa tadi? Ya, Al-Minhatu As-Subhah tadi. Kultu. Nah, ini Tuan Musonib mengomentari. Aku berkata, yu'aidu hadzal ihtimala urudus istimali subha fi hadzal makna fi katsirin minal marwiyat. Yang menguatkan ihtimal ini, ihtimal arti subha itu salat, bisa juga arti tasbih. Urudus istimali subha, adanya riwayat menggunakan subha fi hadzal makna pada makna ini, makna salat dan makna apa tadi? Nah, bertasbih pakai alat. Minal marwiyat, banyak daripada riwayat. Ma'anahu lam takuni subhatul ma'rufatu fi zamani Rasulillah. Disertai pula subhah yang kita kenal ini lam takun, ya. Belum apa? Ya, tasbih yang kita kenal ini pada waktu zaman Nabi belum apa nih? Belum terkenal lah, ya, pada waktu zaman. Makanya kan tadi ada yang pakai biji korma, ada yang pakai tali dibungsel-bungsel. Kama qala Ali Al-Qari di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih fi Syarhi Miskatil Masawih. Ketika menyarahkan hadis man tawaddo'a, ada hadis nih, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a tsumma atal jum'ata pastama'a. Ini hadis sahih. Wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, ya. Kemudian apa? Ghufira lahu wa ziyadatu salasat ayam. Nah, ini belum menyentuh tema. Nah, ini di akhir. Waman masal khalsa faqad lago. Nabi bersabda dalam hadis sahih,
siapa orang yang wudu, wudunya bagus, fa ahsanal wudu, wudunya bagus. Ya, apa artinya wudunya bagus? Adab-adabnya, sunat-sunatnya semua isbal. Suma ata Jum'ah, kemudian dia apa? Nah, pergi ke masjid mau sholat Jumat, wudunya dari rumah. Ya. Kemudian sampai di masjid pastama'a wa ansata. Ya, saat khutbah dikumandangkan dia apa? Dengerin, ya, diperhatikan. Dia nggak tidur. Itulah. Nah, kalau orang tidur masa istama'a wa ansata. Baru khutbah, baru alhamdulillah aja udah ngelenggut. Dia nggak tidur. Apa itu? Ghufirallahu, Allah ampuni ya baginya dosa, maksudnya ma bainahu bainal Jum'ah, antara Jumat dengan Jumat berikut. Kalau memang setiap Jumat dia nggak tidur. Kalau dia meleknya cuma satu Jumat nggak nyambung. Ini yang nyambung itu antara Jumat sama Jumat, setiap Jumat nggak pernah tidur. Jadi masih kurang aja tidur. Di masjid tidur juga, ngaji tidur juga, kapan aja tidur. Iya, kan yang nggak tidur gurunya yang ngomong. Tidur. Nah, gitu. Diampuni dosa antara Jumat dengan berikutnya. Dan ditambah lagi 3 hari itu. Waziyadah itu salah saya. Nah, yang menyangkut masalah tema kita, waman masal hafal pakon lago. Nah, ya, siapa orang yang saat lagi khutib nyampein khutbah dia main-main. Main-main apa nih? Batu kerikil. Nah, di sini bisa juga batu kerikil bukan main-main, bertasbih. Ya, bertasbih, ya. Bertasbih, masal hafal. Jadi setiap waktu ada wazifahnya gitu. Ya. Waktu sedang dikomandangkan khutbah oleh khatib, wazifahnya apa? Dengerin, ya gitu. Nah, kalau ente lagi nggak ngapa-ngapain, ngapain? Bertasbih gitu kan ada wazifah. Orang lagi khutbah malah dia bertasbih. Ya. Itu namanya nggak cocok. Ya, jadi kata mu'alim, kalau orang yang beribadah nggak cocok dengan waktunya, bagaikan orang yang ngelihat ada batu es ngebul dia berkipas. Dikiranya apa kan kalau panas ngebul, itu biasanya panas apaan kalau ngebul? Panasnya api. Nah, ada batu es ngebul dia berkipas, nggak cocok. Ada lagi kalau ada jenazah. Ada jenazah itu kita disuruh tafakur. Ada jenazah depan kita, tafakur, dia mikirin. Tafakur bil maut. Bukan zikir, nih udah. Wahidu. La ilaha illallah. Bukan tempatnya tahlil. Ya, tempatnya tahlil bukan. Kalau ada jenazah bukan apa? Tahlil. Makomnya makom apa itu? Tafakur, ngingat mati. Ya, nggak cocok kalau di depan jenazah. Ya, karena ikut-ikutan. Karena di sana bilang ada jenazah, wah itu dia, wah itu gitu. Iya. Nah, iya sama. Seperti orang lihat es ngebul dia ngipas. Iya. Itu waman masal hasal pakot lahu akhrajahu Abu Daud wa ghai. Nah, berarti masal hasal ini kan bertasbih menggunakan apa? Nah, menggunakan batu kerikil. Al-murad bimasil khasa tuh. Nah, bisa juga di sini khasa ini taswiyatul ardi li sujud, bisa juga diartiin. Apa itu? Ya. Nah, tapi ini enggak cocok kalau ditafsirin ini. Yaitu membersihin apa? Membersihin kerikil yang ada di tanah ketika dia mau sujud. Ya. Jadi kalau kita mau sujud enggak usah dibersih-bersihin. Ya, gitu. Bersih-bersihin mau sujud, mau meletakkan apa? Dahi, ya, dibersihin dulu gitu ya. Fa innahum kanu yasjuduna 'alaiha.
Karena mereka itu sujud di atas batu kerikil. Jadi dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada batu kerikil. Jadi kalau kita mau sujud, sujud aja dah langsung, nggak usah pakai diapain. Nah. Wakila taklibus subhah wa adiha, ada yang nafsirin juga khaso ini itu tadi sambil dengar khutbah sambil bertasbih. Nah itu lagu udah. Apa itu lagu tadi? Kan janjinya Allah mau diampuni dosanya, tapi syaratnya jangan begitu tadi itu. Ya. Oh, jangan main-main tasbih atau jangan bertasbih, jangan ini. Zakar TV wa fihi anna subhah al-ma'rufa lam takun fi zamanin nabi. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa tasbih yang kita kenal sekarang belum ada waktu zaman nabi. Jadi orang bertasbih itu tadi apa? Pakai apa? Batu. Wa qad yuqalu, bisa juga dikatakan adamu kauni subhatil mutadawalati fil ahdin nabawi la yamna'u hamlu subha waqi'ah fil hadisil mazkur. Bisa juga dikatakan walaupun subhah yang beredar, mutadawalah beredar waktu zaman Nabi itu, wala yamna'u hamlu subha waqi'ah fil hadisil mazkur, ya. Jadi walaupun subhah waktu zaman Nabi belum ada seperti sekarang, tidaklah mencegah gitu kebolehan bertasbih itu, ya. Karena itu kan hanya alat. Nah ini jadi buktinya. Waqad akhbaron Nabi sallallahu an katsirin minal asya allati hadatsat ba'dahu fayuhtamal ayakuna hadza minha. Nabi ngasih tahu tentang segala banyak yang belum terjadi waktu zaman Nabi, terjadinya sesudah kapan tuh? Nah, sesudah zaman Nabi. Nah, ini termasuk subhah ini. Ya. Jadi walaupun belum ada subhah, Nabi udah ngomong gitu. Nah, berarti ini termasuk berita yang Nabi sampaikan yang akan terjadi setelah zaman Nabi. Ya, jadi penafsiran subhah dengan arti bukan subhah udah tertolak tadi. Wa amma ada musihah, adapun ada yang mengatakan bahwa hadis tadi nggak sahih kan gitu kan? Fala yakdah fil marom. Bulughul marom, ada deh bulughul. Nah, apa itu maksud marom itu? Ya, mencapai maksud. Nah, al-marom itu kan yang dituju. Adapun seandainya gitu, seandainya ada yang mengkritik bahwa hadis ini nggak sahih gitu. Ini juga tidak mencederai. Seandainya hadis ini dikatakan tidak sahih gitu ya, tidaklah mengurangi, ya, tidak mencederai al-marom maksud kebolehan pakai apa? Nah, kenapa? Li'annal hadis ad-dha'ifa mu'tabarun fi fadhailil. Ya. Karena hadis dhaif itu bisa dipakai gitulah, dipandang, dipakai untuk apa? Fadhailul amal, ya. Jadi walaupun seandainya dicela bahwa hadis ini sahih, enggak masalah, ada masalah. Karena hadis dhaif kata ulama mu'tabarun fi fadhailil amal. Ala masarraha bihi jama'atun minal ulama. Siapa yang bilang bahwa hadis dhaif itu mu'tabar? Ya, jama'atun minal a'lam. A'lam itu artinya ulama-ulama besar. Ya. A'lam ini asalnya a'lam itu alam. Alam itu artinya bukit. Ya, kalau kita bilang kan pendera. Nah, jadi kenapa dikatakan ulama a'lam, ulama besar? Karena kalau ya gunung dari jauh udah kelihatan. Nih, kan gunung dari jauh kelihatan. Nah, kalau ulama dikatakan a'lam berarti ulama besar. Orang udah pada kenal sama dia gitu. Ulama a'lam yang mengatakan bahwa hadis dhaif mu'tabarun fi fadhailil. Wa min sama auradahu Suyuti fi ma'ridil istidlal. Oleh karena itu hadis ini disebut oleh Imam Suyuti ketika menjadikan dalil kebolehan pakai apa? Tasbih. Kata Ali Al-Qari, demikian juga Ali Al-Qari di dalam kitab Mirqat menyebut hadis ini. Fi bab zikri ba'da shalah. Zikir sesudah salat. Ah, ya, apa kata Ali Al-Qari? Soha anan Nabi SAW kana yang uddu zik biyaminihi. Nabi ngitung zikir dengan apa?
Nah, tangan kanan maksudnya pakai jari kanan. Ya. Jadi nggak ada beda jari kanan pakai tasbih sama aja. Itu kan tujuannya buat ngitung. Wa warada annahu qol, ya, ada lagi hadis ya annahu qol waqiduhu bil anamil. Kata Nabi apa? Hitunglah, hitunglah zikir kamu dengan apa? Ujung, ya, anamil itu ujung, kan ujung jari, ya. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Nah, itu yang paling disebut nih. Karena ujung jari itu nanti apa? Ditanya dan menjadi apa? Bisa ngomong lah. Bisa ngomong, menyaksikan. Wajah bisanadin dhaif an Ali marfu. Nah, tadi itu. Tadi hadis tadi sudah disebut apa itu? Hadisnya marfu ini, yang tadi dikatakan hadis dhaif. Ya, kata Ali Al-Qari hadis marfu. Nikmat zakir apa tuh? As-suha. Wa an Abi Hurairah annahu kana lahu khayt itu tadi itu. Ya. Abu Hurairah punya apa itu? Bungselan tali yang jumlahnya ada berapa tuh? 2000. Malaya namu hatta yusabbih bin nawa. Wa fi riwayatin kana yusabbihu bin nawa. Dari riwayat lain Abu Hurairah pakai apa itu? Biji korma. Qala Ibnu Hajar, ya, riwayat fit tasbih bin nawa banyak itu. Ada riwayat pakai nawa, ada riwayat pakai hasa, banyak banget. Anis sahabat wa ba'di ummahatil mukminin, bahkan ra'ahan Nabi wa aqarraha, bahkan pernah Nabi ngelihat, ya, ya, perempuan-perempuan bertasbih, Nabi kita ngelihat dan Nabi kita mengakuinya aqarraha. Nah, yang terakhir pengajian hari ini kita akan membaca hadis musalsal tentang apa ya? Tasbih, ya, Faslul Rabi. Fi bayani anna subhata kanas musta'malah fi zamanis sahabat. Ini dalil bahwa subha itu digunakan waktu zaman sahabatnya ada hadis musalsal. Ya, terkenal yang meriwayatkan musalsal Syekh Yasin. Ini di antara musalsal menggunakan tasbih. Guru menyontohin baca tasbih pakai tasbih guru. Nah, kemudian ceritain lagi anak muridnya sampai zaman Sahibul Musalsalat. Nah, ini dia hadisnya. Waqad marra. Nah, tadi itu. Tadi kan udah lewat tadi. Udah disebut apa itu? Anna Abu Hurairah kana yusabbihu bi khaitin tadi kan. Abu Hurairah sebelum tidur apa tadi? Baca tasbih menggunakan apa tadi? Tali. Buntelan-buntelannya ada 2000. Nah, itu ainu wujudi subha. Itu adalah, ya, namanya tasbih. Itu sama dengan itu. Jadi yang digunakan oleh Abu Hurairah apa bungselan bentali itu adalah apa itu? Tidak lain itu ainu itu tidak lain apa? Udah adanya lah, tidak lain udah adanya apa? Alat tasbih pada waktu zaman itu. Ya. Wa warada fi hadis musalsal. Nah, inilah hadis musalsalnya. Ya, dia baca. Anal Hasan Basri kana yastamilu suha. Nah, Hasan Basri kan tabi'in. Nah, setelahnya zaman sahabat siapa ini? Hasan Basri. Tadi kan Abu Hurairah. Kana huwa fi asri sahabat. Nah, Hasan Basri kan yang namanya tabi'in pernah jumpa dengan apa? Sahabat. Nah, jadi dari mana dalilnya Hasan Basri pakai tasbih? Karena dia jumpa sahabat. Wa huwa ma ajazani bihi al-walidul majid. Ya. Nah, inilah kata pengarang buku ini nih, ya, Syekh Laknawi. Ya, ijazah yang saya dapat dari al-walid bapak saya. Al-Majid, Maulana Abdul Halim bin almarhum, ya, bin almarhum, ya, fi Rabi' Sya'ban. Nah, saya dapat ijazah dari bapak saya tentang tasbih ini, pakai tasbih dari, ya, bapak saya Abdul Halim pada tanggal 4 Sya'ban. Oh, ya, tanggalnya diingat. Tahun berapa ya? 1285. 1200 berapa? Ini kalau bahasa apa? Bilangan bahasa Arab bisa dari kecil ke gede.
sanata khamsin wa zamanin ba'dal alaf wa mitahi matan. Tahun 85 setelah tahun 2000, setelah tahun 1200. Ini berapa? Tahun 1285. Nah, kan beliau itu meninggalnya kemarin tahun 1304. Nah, ya. Jadi saya dapat ijazah musalsal dari bapak saya Abdul Halim namanya. Tahun berapa ya? 1285. Waqad ra'aitu mulazamatul subhah. Saya ngelihat bapak saya pakai tasbih. Saya tanya, kemudian bapak saya ngijazahin gitu lah. Apa kata bapak saya? Ajaztuka. Ajaztuka. Bima ajazani. Oh, dari mana tuh bapaknya dapat ijazah? Oh, dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi. Nah, itu guru bapaknya nih. Pakai tasbih itu. Siapa Abdul Ghani Ad-Dahlawi? Nazilul Madinah. Pernah mukim lah. Nazil itu mukim di mana? Di Madinah. Nah, itu Abdul Ghani siapa itu? Mu'alif Injah ya. Al-Hajah Bisharhi Sunan Ibnu Majah itu. Jadi Ibnu Majah ada syarahnya namanya Injahul Hajah Bisyarah Sunan Ibnu Majah. Itu Abdul Ghani itu yang ngejazain bapaknya. Nah, dia dapat ijazah dari mana lagi nih? Dari mana? Dari mana? Yakni Hasrul Syarid anhu ya, siapa nih? Ajaz tadi dari mana tuh? Qad ra'ahu fi yadi sama. Qala ajaztuka bima yajuzu li riwayatu wa huwa mazkurun. Tadi sampai mana tuh? Almarhum Al-Majdi Ad-Dahlawi gitu. Wa kana zalika. Nah, guru saya dapat ijazah dari gurunya tahun berapa tadi? Tahun ya 1280. Kalau yang tadi kan 85 udah ke bawah. Nah, sekarang kan ke atas. Nah, jadi guru saya dapat ijazah dari gurunya tahun 1280. Nah, ini kalau yang namanya musalsal ya, itunya diperagakan tasbihnya. Ya. Gurunya lagi pakai tasbih. Nah, saya ijazahin kamu gitu. Ya gitu. Nah, kita nggak bawa tasbih, udah anggap kita bawa tasbih dah. Ya, jadi gurunya sambil megang tasbih. Nah, itu tahun 1280. Apa kata gurunya ngijazain kepada anak murid itu, guru bapaknya, ajaztuka bima yajuzu li riwayatuhu wa huwa mazkurun. Nah, ini ijazah ini ada di dalam sanad Syekhuna Syekh Abid As-Sindi Nazilul Madinah. Ya. Nah, itu yakni Hasrul Syarid namanya itu, ya bukunya. Qala huwa fi Hasrul Syarid. Nah, gurunya ini dapat ijazah lagi dari gurunya lagi, siapa itu? Nah, Walani. Ya. Jadi gurunya megang tasbih, langsung tasbih dihadiahin gitu kepada anak muridnya. Ini saya ijazahin kamu. Nah, gitu. Itu namanya Nawalani. Ya, Nawalani telah memberikan aku tasbih ya, Syekh Yusuf bin Muhammad bin Alauddin Al-Mazjaji. Subhah tuh saya dikasih sambil ijazahin. Nah, ini gurunya ini dapat lagi guru tasbih dari gurunya lagi. Tuh, Nawalani Syekh Abdul Khaliq bin Abi Bakar Al-Mazjaji. Itu biyadi sabha gitu. Ketika aku melihat di tangannya apa? Ya. Kata gurunya lagi, saya ini dapat ijazah tasbih dari guru saya lagi. Namanya Muhammad As-Sindi. Nah, ini nggak disebut tahunnya dan nih. Nah, kenapa aku diijazahin? Karena saat itu saya ngelihat di tangannya ada apa? Nah, itu namanya musalsal. Kalau musalsal tuh setiap itu mesti diperagakan. Qala kata gurunya tuh, nawalaniha, saya dikasih ini tasbih oleh gurunya lagi Abdullah bin Salim Al-Basri. Kenapa saya dikasih ijazah? Saya ra'aitu hafiyadihi, saya ngelihat di tangannya ada apa? Ya. Gurunya bilang lagi, nawalaniha Muhammad bin Alauddin Al-Babuli. Kenapa saya dijazain? Ra'aitu hafiyadihi. Qala nawalani Abu Najah Salim bin Muhammad As-Sanhuri. Ra'aitu hafiyadihi.
Terus sampai ke atas. Qala nawalaniha an-najm Muhammad bin Ahmad bin Ali al-Ghiti. Ra'aituha fi yadihi. Qala nawalani Asy-Syaikh Zakaria al-Ansari. Nah, ini udah sampai ke mana nih? Syekhul Islam, ya. Syekh Zakaria al-Ansari. Nah, ini guru fikih kita. Ra'aituha fi yadihi. Kata Syekh Zakaria, dari mana itu Syekh Zakaria? Dari gurunya. Siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ra'aituha bi yadihi. Qala, kata Hafiz Ibnu Hajar. Nah, walani Majduddin Yaqub Al-Fairuz Abadi, itu kemarin pengarang kitab Qomus. Itu gurunya Ibnu Hajar itu. Ya, dia dapat ijazah apa itu tasbih dari gurunya namanya Fairuz Abadi. Ngapa? Ra'aituha bi yadihi. Sampai ke Fairuz Abadi. Nah, hak ini isyarah ilan tiqoli sanad min tariqin ukhra. Kalau itu tadi sanad satu sanad. Ada lagi sanad berikutnya. Nah, kalau yang tadi kan sanadnya ya dari mana tuh? Dari pengarang buku ini dari bapaknya. Nah, kalau ini enggak, kata bapaknya nih, bapak pengarang buku ini Syekh Laknawi. Ajazani, jadi dia dapat ijazah bukan satu ini. Bukan satu sanad. Ada sanad berikutnya itu. Hak itu di bawah ada. Jadi kalau ente baca hadis ya, hadis dari sumbernya ada hak itu artinya hiwalah. Di sini ada isyarah ilan tiqoli sanad min tariqin ukhra, itu 147. Kalau ada hak itu singkatan dari apa? Pindah ke sanad yang lain. Nah, ini sanad kedua nih. Beliau nih dapat berapa sanad. Sanad yang kedua yang ijazahin saya gurunya orang Mekah. Nah, ini termasuk gurunya siapa? Gurunya Syekh Yasin. Nah, ini kebanyakan Syekh Yasin sanadnya dari beliau ini, yaitu Ahmad Zaini Dahlan. Kalau mau tahu pengarang kitab Mukhtasar Jiddan. Jadi kalau kita baca nahwu ada Jurumiyah. Nah, Jurumiyah itu sarahnya apa? Mukhtasar Jiddan. Itu yang bikin Mukhtasar Jiddan ini. Siapa nih? Ahmad Zaini Dahlan. Mu'alif Siratun Nabawiyah fi Dzulqa'dah, tahun berapa itu? Nah, tahun 79. Tahun 79 ya. Maksudnya 1379 gitu, bukan 1000. Sekarang 1404. Bukannya tahun 79, setelahnya 1379. Ra'aitu sabah fi yadihi. Saya dapat ijazah karena saya ngelihat tasbih ada di tangannya Syekh Zaini Dahlan. Kata Syekh Zaini Dahlan, ajaztuka bima ajazani bihi khatimatul muhaqqiqin. Saya ini dapat ijazah dari guru saya. Siapa itu namanya? Syekh Utsman bin Syekh Hasan Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. Nah, beliau dapat ijazah dari gurunya. Guru-gurunya ulama Al-Azhar, dan kasir banyak banget. Ajaluhum, yang besar diantaranya Muhammad Al-Amin. Qala huwa fi risalati. Nah, dari Syekhul Azhar bilang yang ijazahin saya Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Jauhari, dari gurunya Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki. Nah, beliau mengatakan nawalane subhah Syekh Muhammad Sulaiman Al-Maghribi, nawalaha lahu Abu Utsman. Tuh, An Utsman. Sampai akhir tuh ra'aituha bi yadihi ya. Kemudian langsung di halaman 30. Faqultu lahu ya Ustaz, wa anta ilal an ma'subhah. Ada orang bertanya, kamu ya Ustaz sampai sekarang masih pakai apa? Nah, tasbih. Apa jawaban gurunya? Kaza ra'aitu Ustazi Junaid. Nah ini udah sampai ke mana nih? Junaid, seorang ulama tasawuf ya. Fakultu ya Ustaz. Nah ini musalsalnya pakai nanya. Kalau yang tadi kan saya ngelihat. Kalau ini musalsalnya apa? Ya Ustaz. Ya. Anta ilal an ma'sumha. Ini misalnya ini nih diulang-ulang itu. Ya, setiap ada itu ya lafaz ini. Saya Ustaz, saya ngelihat ente masih saja pakai suha.
Kenapa? Nah, gurunya mengatakan, itulah yang saya lihat dari guru saya. Siapa itu? Ya, Junaid gurunya apa? Siri As-Sakoti. Nah, ini gurunya Junaid. Ya, nah, karena di tangannya ada apa? Subha. Fakultu ya Ustadz, kata Siri As-Sakoti, ngelihat gurunya lagi. Kok kenapa ente sampai sekarang masih pakai subha? Ya, kata gurunya, ya. Gurunya lagi, roa itu ustazi, namanya Ma'ruf al-Qurashi. Ini sering kita dengar kalau kita baca tasawuf, ini nggak asing nama. Nah, ini gurunya namanya Ma'ruf al-Qurashi. Karena di tangannya ada subha. Fasa'al tuhu, aku nanya, kata siapa ini? Ma'ruf al-Qurashi nanya lagi sama gurunya. Ya, amma sa'atani anhu. Saya pernah ditanya, ya, seperti apa yang kau tanya sama aku. Mau saya nanya sama guru saya. Ya, doa itu Ustazi Bishr Al-Hafi. Ini kan ulama-ulama tasawuf ini. Kata Bishr Al-Hafi guru saya, ya. Saya juga pernah nanya sama guru saya, kenapa kamu pakai? Gitu ya. Sampai kepada siapa, ya? Istakmalna fil bidayat makunna natrukuhu fin nihayat. Jadi dari mulai saya bertasbih sampai akhir saya nggak pernah lepas gitu loh tasbih ini. Kenapa nggak pernah lepas? Ini uhibu an alfurullah bi qalbi wa yadi wa lisani. Sebab saya ingin zikir itu semuanya ada. Hati ikut zikir, tangan ikut zikir, lisan ikut zikir. Nah, disertai dengan batu-batu tadi yang bisa menyaksikan saya. Qala Muhammad Al-Amir, tanggung dah, ya. Ini salati. Qala Syekh Abdul Abbas Ar-Raddad, ya. Tabayyana gitu ya, tabayyana min qaulil Hasan anna subha kanat maujudatan gitu fi zamanis soha. Ternyata tasbih ini sudah ada waktu zaman li'anna bidayatahu fi zamanihim. Karena mula-mulanya orang pakai alat ini pada waktu zaman sahabat. Kultu, ya. Kultu Muhammad Amir tuh yang bilang kultu. Ya, kultu paelnya siapa itu? Muhammad Al-Amir. Kultu fa'ulima annaha la tasihu fi zamanin nabi. Nah, kalau memang tasbih seperti yang sekarang dimulai dari zaman sahabat, berarti waktu zaman Nabi belum apa-apa. Tasbih. Tapi walaupun belum ada, pakai tangan, namanya tangan sama juga apa? Tasbih juga, ya. Wala mashtahara man addaha min khulafaihi. Demikian juga belum terkenal orang yang menghitung zikir pakai tasbih pada waktu zaman khulafa. Qala Syekh Abid ahlul musalsalat. Ya, Syekh Abid ini ahlul musalsalat. Qad awrada hadzal musalsal. Ya. Musalsal ini udah disebut nih ya, tadi. Asyara sahawi ila ghalibi turuqihi. Wa qala inna madara riwayatihi ala Abil Hasan As-Sufi. Wa qad rumiya bil wad'i. Ada yang menuduh kalau ini hadis maudhu. Wa riwayatu Umar Al-Maki anil Hasan Basri mu'dhal. Adapun riwayat Umar Al-Maki hadisnya mu'dhal. Summa salsalahu an tariqin akhar wa sakata. Walaupun ini hadis mu'dhal, ada torik lain. Iya. Nah, torik lain dia diam aja. Berarti ini enggak maudhu, enggak mu'dhal. Jadi banyak sanad. Wa dhahara min hadzat tasalsul. Ya. Nampaklah dengan hadis musalsal ini anna subhata kanat muttakhadzatan fi hadis. Tasbih ini sudah dijadiin, udah dipakai sejak zaman sahabat. Wa dzalika li anna bidayatal Hasan kanat bi zamanihim. Ya. Tadi kan Hasan Basri, ya, dari sahabat. Nah ini jadi wa qad ra'a Utsman wa Ali wa Talha. Wa qad ra'a Utsman wa Aliyan. Siapa ini? Al Hasan tadi, Hasan Basri pernah jumpa dengan siapa nih? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha. Kan tabi'in syaratnya ketemu sama siapa? Sahabat. Ini Hasan Basri ketemu Utsman, Ali, Talha. Wa kana Yaumuddar. Itu terkenal dengan julukan Yaumuddar. Ibnu Arba'asyara sana. Waktu itu Hasan Basri umur berapa? 14 tahun.
Ya walaupun 14 ya, namanya yang penting kan ketemu ya. Ketemu siapa? Sahabat namanya tabi'in ya. Waqad ruwiya an khalqin katsir minal sahabah. Waqad rawa gitu. Hasan Basri ini banyak ngeriwayatin dari mana? Dari para sahabat. Wa qissah Juwairiyah awalu dalilin alaiha. Di antaranya adalah kisah Juwairiyah ya. Ini dalil yang menunjukkan Hasan Basri ini tabi'in. Ngelihat tuh sahabat pakai tasbih. Lidzalika Al-Suyuti fihi risalatan mustaqillah. Oleh karena itu Imam Suyuti bikin buku ya tersendiri tentang apa itu? Pakai tasbih pada waktu zaman sahabat gitu. Baik, waqala Salim bin Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki fi risalatihi Al-Imdad fi Uluwil Isnad ba'da ma zakara tariq walidihi kama zakarahul Amir. Qala Syekh Abdul Abbas Ar-Raddad tabayyana min qaulil Hasan Basri anna subhata kanat maujudatan muttakhazatan fi ahdis sahabah ya. Li qaulihi hadza syai'un kunna ista'malnahu fil bidayat. Ini alat yang kami gunakan tuh fil bidayat sejak zaman dulu lah. Wa bidayatul Hasan min ghairi syak karena masabi Rasulillah. Sedangkan Hasan tuh yang ngomong ini dia itu pernah jumpa dengan apa? Sahabat. Fa innahu wulida ya. Nah, Hasan ini dilahirkan lisanataini baqiyata min khilafati Umar. Ya. 2 tahun sebelum Umar meninggal dunia. Nah, ini apa lahirnya siapa? Lahir Hasan Basri. Berarti masih dapetin Syekh Umar ya waktu itu Ali juga. Radhiyallahu wara'a Utsman, Aliyan wa Thalhah. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa tadi Hasan pernah ngelihat Utsman dan Ali dan Thalhah. Wa hadara yaumud dar tadi itu ya. Fi qadiyati Utsman. Wa umruhu 14 tadi. Umurnya itu Hasan Basri 14 tahun. Waruwiya an Utsman. Ada Hasan Basri ngiriwayatkan hadis dari Utsman dan Ali. Bahkan wa Imran bin Husain. Ini sahabat semua. Wa Ma'qal bin Yasar, wa Abi Bakrah, wa Abi Musa, wa Ibnu Abbas, wa Jabir, wa khalqun katsir min sahabat. Wal khilafu fi riwayati an Ali masyhur. Adapun riwayat dari Sayyidina Ali Hasan Basri masyhur. Wa zakara Suyuti hadzal musalsalah. Nah, tadi musalsal tadi disebut oleh Imam Suyuti min tariq Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakrah. Qala akhbaranil Imam Abul Abbas Ahmad bin Abil Mahasin Yusuf bi qiraati alaihi. Nah, itu tadi setiap musalsal menyebut apa? Ra'aitu fi yadihi subha. Qala akhbaranil Imam Abul Abbas Abul Muzaffar Yusuf bin Muhammad bin Mas'ud At-Tirmizi. Ra'aitu fi yadihi subha. Qala ra'aitu Ali ya Syekhina Abi Sana. Ra'aitu ala Syekhina Abi Sana. Ra'aitu fi yadihi subha. Qala akhbarani Abdus Samad Ahmad bin Abdul Qadir. Ra'aitu fi yadihi subha. Qala akhbarani Abu Yusuf bin Abdurrahman bin Ali. Ra'aitu fi yadihi subha. Qala akhbarani Abi. Ra'aitu fi yadihi subha. Qala qara'tu ya ala Abil Fadli ibn Nasir ra'aitu fi yadihi subha bisa nadihil mazkur summa qala falau lam yakun fitti khazis subhati ghairu muwafiqah liha ulasada wa dukhul fi silkihim la sarat bihadzal i'tibar min ahamil umur wa akiliha. Seandainya, nah ini kesimpulan, seandainya menggunakan tasbih itu tidak sesuai dengan mereka para ulama-ulama sahabat, seandainya pun tidak sesuai, maka lasorot, maka jadilah ya memakai subhah zaman sekarang ini min ahamil umur. Seandainya ya, seandainya tidak sesuai pun pakai subhah itu termasuk sesuatu yang penting. Apalagi gitu, apalagi semuanya ini sesuai ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat dan seandainya nggak sesuai saja ya menggunakan tasbih ini termasuk apa?
ahamil umur wa akadiha. Pakai pak wahia muzakiroh. Apalagi kalau pakai tasbih itu gunanya untuk apa? Ngingetin. Li anal insan qalla ayaroha illa yadhkurullah. Kena manusia qalla ayaroha. Ya, sedikit ya yaroha ilal mustasubha illa. Kita kalau ngelihat ada orang megang tasbih, berarti kita itu tahu kalau dia sedang apa itu? Zikir. Kecuali kalau tasbihnya itu sebagai aksesoris. Ya gitu. Kena li'anal insan qalla ayaroha illa wa huwa yudzakirullah. Kena manusia itu ya qalla ayaroha ya. Apa itu? Sedikit kalau kita ngelihat orang di tangannya ada tasbih, kecuali kita apa? Melihatnya, kalau kita berpikir kalau dia itu sedang bertasbih. Hadza min a'zami fawaidiha. Ini adalah di antara ya faedah yang besar menggunakan apa? Tasbih. Kan gara-gara ente pakai tasbih ente ingat Allah gitu. Wa bidzalika kana yusamiha ba'dus salaf. Oleh karena itu tasbih itu dinamain oleh sebagian ulama muzakir. Apa muzakir? Yang ngingetin sama Allah, yang mengingatkan kita zikir Allah. Itulah tadi kesimpulan daripada hadis musalsal. Ya, al-faslul khamis fi nususil ulama ajawazit subha. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Oke. Ya. Kalau hari Jumat kita berzikir bertasbih aja lagu, oke. Kalau misalkan lagi khotib, tiba-tiba khotib udah mulai, ada datang langsung sholat Pak Kiai, itu sehubungan nggak? Enggak, itu memang ada hadisnya khusus. Nabi sedang khutbah, ada seorang sahabat, ya, langsung duduk. Nabi tegur, sholat dulu. Ya, nah itu ada hadis khusus. Jadi walaupun khotib sedang menyampaikan khutbahnya, kalau baru datang harus sholat dulu. Tapi sholatnya jangan apa? Nah, jangan lama. Nah, jadi ini enggak bisa disamain seperti orang lagi khotib ente sambil apa? Bertasbih. Karena ada hadisnya khusus. Peristiwa. Nah, sekarang Pak Kiai, kalau ada khotib Jumat, kotak berjalan Pak Kiai. Oh, lain tuh. Nah, itu enggak maksudnya dihubungkannya gimana? Ya, iya, kalau mau kotak itu harusnya sebelum lah. Nah, sebelum khutbah, sebelum apa. Ini juga termasuk lago ini. Lago. Berarti yang salah panitia DKI masjid atau kita, Pak Kiai? DKI masjid atau kita itu yang kotak berjalan? Sekarang saya mau tanya, ente termasuk DKM kan? Kalau ente termasuk DKM, dia salah juga. Itu teguran Pak Kiai, itu banyak. Makanya kalau di kampung saya kan itu kan loket itu sebelum khotib, sebelum azan kedua kan, namanya selawat. Allahumma sholli itu. Baik. Mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ألا بذكر الله تطمئن القلوب